Sekarang, kalau gitu, kalau kamu udah bisa ngurutin, udah tahu garis bilangan, Prof Matrix mau kamu latihan untuk membandingkan dua bilangan. Iya, jadi yang sekarang yang mau kita pelajarin tuh tentang pengurutan, ya, pengurutan lagi. Dan di sini nanti Prof Matrix mau kamu bisa membandingkan, ya, membandingkan antara satu bilangan dengan bilangan lainnya. Mana yang lebih kecil, mana yang lebih gede gitu ya. Nah, jadi gini. Sulap lagi muncul dia. Ya, ingat di dalam garis bilangan, kita menulis bilangan-bilangan itu kan terurut nih. Misalnya nih mulai dari 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan seterusnya. Bilangan itu terurut ada aturannya. Jadi yang di kiri, ya, yang letaknya di kiri itu besar ya, itu lebih kecil dari yang di kanannya, ya. Yang kiri ini kurang dari yang kanan. Jadi kalau 12 letaknya, 12 tuh di sebelah kirinya 13. Kalau gitu 12 ini lebih kecil atau profesor lebih suka nulisnya kurang dari. Nah, jadi kalau yang letaknya di kiri 12 itu di kirinya 13. Oh, berarti 12 itu kurang dari 13. Ya, lebih kecil nih dari 13. Kita lihat lagi kalau yang ini 16. 16 itu di sebelah kanannya 15, ya kan? Ya enggak? Ya. Karena dia di sebelah kanannya berarti bisa dibilang bahwa 16 itu lebih dari gitu, lebih dari 15. Nah, ada yang ngomongnya kurang dari ini, ada yang sebutnya lebih kecil. Ya. Kalau yang ini, kalau yang 16 itu lebih dari 15, ada yang nyebutnya juga lebih besar, ya. Nah, sebenarnya lebih bagus kita pakai kata-kata kurang dari atau lebih dari. Tapi supaya nggak bingung, supaya gampang, kita ngomongnya sementara pakai ini dulu ya. Lebih kecil sama lebih besar. Oke, setuju? Ya, jadi di sini lihat intinya nih, kalau ada di sebelah kiri berarti dia 14. 14 itu terletak di sebelah kiri apa sebelah kanan 15? Sebelah kiri kan? Sebelah kiri 15 kan? Oh, berarti 14 sama 15 gedean mana? Gedean 15. Kalau gitu 14 lebih kecil dari 15. Kalau 17 sama 16. Ayo 17 sama 16. 17 lebih kecil apa lebih besar dari 16? 17 kan lebih di kanannya 16 kan? Kalau gitu 17 itu lebih besar dari 16. Ya, bisa ya? Pastinya dong. Oke? Ya, jadi ya, udah tahu kan perbandingan dua bilangan konsepnya bagaimana? Ya kan? Bisa dong. Sekarang kalau gitu kita ulang lagi konsepnya, ini penting banget. Profesor pengen kamu bener-bener jago deh, harus jago banget deh. Profesor mau ngasih juga bilangan yang udah mulai gede nih. Dari mulai 53, 54, 55, 56, 57, terus 58, 59. Jadi, ingat, bilangan di sebelah kirinya suatu bilangan yang lain, berarti dia, misalnya kalau kita bikin patokannya 55 bilangannya. Bilangan yang di kirinya 55, berarti ini bilangannya lebih kecil dari 55, ya. Kalau bilangan itu terletak di kanan dari 55, maka bilangan itu adalah bilangan yang lebih besar dari 55, ya. Kalau gitu, kalau profesor mau kamu isi nih 53 sama 55, mana yang lebih kecil? 53 kan? Berarti kita nulisnya 53 ini lebih kecil dari 55. Kalau 58 dibandingin sama 55, dia lebih apa? Lebih besar apa lebih kecil? Adanya di sebelah mana? Di sebelah kanan. Kalau gitu 58 lebih besar dari 55. Gitu ya. Ya. Jadi, udah jelas nih, yang di kiri lebih kecil dari yang kalau di kanan dari suatu bilangan dia lebih besar. Kalau di kiri lebih kecil dari suatu bilangan, kalau di kanan dia lebih besar kalau dalam suatu garis bilangan.
gitu ya. Nah, ada simbolnya nih. Di matematika kita pakai simbol-simbol. Kalau wah dikit-dikit kita nulis lebih kecil, lebih besar, kan repot dong. Iya nggak? Makanya di matematik ada simbolnya. Ada simbol yang begini, ada simbol yang begitu. Ya. Simbol ini artinya lebih besar. Gitu. Ini artinya lebih besar. Kalau yang ini artinya lebih kecil. Ngafalinnya gimana nih, suka ketuker-tuker. Kalau dulu waktu profesor masih SD, caranya mah gampang. Tarik garis di sini. Tarik garis di sini. Tarik. Lihat, kalau ditarik garis bisa dibikinin gini, diakal-akalin dikit. Lihat. Lebih besar. Oh, B. Di sini lebih kecil. Kalau ditarik garis jadi K kan? Iya, jadi ini lebih kecil, ini lebih besar. Jadi simbolnya, ulang lagi ya, yang ini dipakai untuk menyatakan mana yang lebih besar. Kalau yang ini itu dipakai untuk nyatain mana yang lebih kecil gitu. Setuju ya? Bisa? Nanti cara makanya profesor ajarin lagi. Oke? Sip, jempol. Ya, tadi kamu udah profesor kasih tahu kan? Lambang atau simbol-simbolnya yang mana kan? Coba, ayo coba. Kalau misalnya 3 nih. 3 itu gimana nih sama 4? Dia lebih kecil apa lebih besar dari 4? Ingat ya. Ada satu hal yang kamu mesti ingat banget. Siapa tahu kalau kamu kayak profesor waktu SD. Jadi membacanya dari kiri ke kanan. Dulu profesor tuh bingung banget nih waktu SD nih. Waduh, gimana nulis yang ini, apa yang ini, bingung. Kenapa? Karena bingung mana yang kanan, mana yang kiri, harus dari mana mulainya. Jadi gampangnya gini, kamu mulainya dari 3 nih. Kalau ditulisnya 3 sama 4, berarti yang ditanya 3-nya terhadap 4 itu lebih kecil apa lebih besar? Gitu ya. Coba lagi nih ya, 3 dibandingkan 4. 3 lebih kecil apa lebih besar dari 4? Lebih kecil kan? Kalau lebih kecil, lambang yang mana lambang yang kita pakai? Tarik garis yang K. Oh, K kecil berarti pakai yang ini. Nah, jadi kalau gitu kita bacanya 3 lebih kecil dari 4 gitu, atau 3 kurang dari 4. Bisa kan? Kalau misalnya 7 sama 5. Nah, ingat bacanya dari kiri. 7 itu gimana dibandingkan 5? 7 itu lebih besar apa lebih kecil dari 5? Lebih besar. Kalau lebih besar pakai yang mana? Tarik garis set. Dapat. Oh, yang itu tuh yang dipakai. Berarti 7 lebih dari 5. 7 lebih besar dari 5. Dari kiri ke kanannya gitu bacanya ya. Coba lagi kalau 13 sama 10. Ayo. 13 sama 10 gedean mana? Gedean yang 13 dong. Iya kan, kalau gitu 13 ini lebih besar daripada 10. Kalau gitu lambangnya pakai yang mana? Yang ini. Iya, cerdas ya, sip. Kalau misalnya 7 sama 8, lebih gede yang mana? Jangan salah, gedenya bukan gede ukurannya, bukan gede gitu tulisannya, bukan. Tapi 7 nilainya kan tetap aja 7. Mau gedenya profesor tulis gede gini juga tetap aja 7 gitu kan. Ya, jadi 7 sama 8 mana yang lebih besar? Nilainya, ingat, bukan tulisannya. Jadi 7, ayo 7 dibandingkan 8 dia lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil ya. Jadi 7 lebih kecil dari 8 atau 7 kurang dari 8. Bisa ya? Sip. Oke. Kalau udah yakin bisa, nanti Prof Matex bakal kasih kamu tes-tes yang seru. Oke? Ya. Oke, mari kita latihan ya. Ayo kita latihan. Makin sering berlatih otaknya makin cerdas ya. Dan soalnya jangan yang gampang-gampang doang, ya kan? Coba kita mulai dari soal-soal yang lumayan. Kalau profesor taruh 102 sama 107. Nah, coba lagi kalau 23 sama 301. Nah,
makin lama. Kalau 573 sama 421. Ya. Ayo, berapa lagi? Kalau misalnya 173 sama 179. Iya, coba yang ini dulu, mulai dari yang ini. Ayo gimana? 102 sama 107 lebih gede yang mana? Yang ini kan? Kalau gitu, kalau kita belajar dari kiri, kita baca dari kiri, 102 berarti lebih kecil apa lebih besar dari 107? Lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti nulisnya kurang dari, ya enaknya gitu ya. Jadi 102 ini kurang dari 107. Kalau 23 sama 301, 23 gimana? Lebih kecil, lebih besar? Lebih kecil. Berarti nulisnya 23 kurang dari 301 gitu ya. Lanjut terus, 573 dibandingkan dengan 421. Gimana? Ayo coba gimana? Ayo jawab cepat, yang keras. Iya, jadi 573, 500 nih sama 421. 400 doang kan, yang satu 500, satu 400. Kalau gitu lebih besar yang 573. Jadi nulisnya lebih dari 421. Kalau 173 sama 179 gampang ya. Oh ya, ini sama-sama 170 sekian, ini 170 sekian juga, 3 sama 9-nya kan. Berarti ini kurang dari 179 ya. Lebih seru lagi, butuh tantangan lebih seru. Ayo, berani? Iya, coba kalau misalnya profesor nulisnya sekarang gini nih. Kamu pasti bisa tambah-tambahan dong, ya kan? Udah jago kan? Kalau profesor nulis 3 ditambah 10 dibandingkan dengan 12 ditambah 1. Tambah 4 dulu deh, tambah 4. Tambah 4 dulu, tambah 4. Jadi, gimana? 3 tambah 10 berarti berapa? 13. 12 ditambah 4 berapa? 16. 13 sama 16 lebih kecil, lebih besar? Lebih kecil ya. Bisa. Lanjut lagi terus. Gimana kalau misalnya 12 ditambah 1 sama itu tadi, sama 3 ditambah 10. Waduh. Cobain 12 tambah 1 13. 3 tambah 10 13. Waduh, gimana nih Prof? Kok sama? Kalau sama gimana coba kalau sama? Ayo, di matematika simbol apa yang kita pakai untuk menandakan dia sama? Ini malah kamu udah tahu seharusnya. Ini pakainya apa? Tanda sama dengan ya. Kalau dia sama, pakainya tanda sama dengan. Jadi kalau namanya sama dengan, dia ya benar-benar sama, nggak lebih kecil, nggak lebih besar. Bisa ya? Oke, kalau gitu lebih seru lagi, kita masuk soal yang lebih seru lagi. 73 dikurang 7. Wah, dibandingkan dengan 91 ditambah 3. Iya, ayo coba dulu. Bisa nggak nih? Hah? Bisa nggak coba? 73 dikurang 7 berapa? Ingat, 73 kurang 7 berapa? Set, dikurang. Ayo kurang, 3-nya habis. Set, kurang lagi 4. Berarti 60. Berapa? 66. Iya, betul. Kalau yang ini berapa? 91 tambah 3. 91 tambah 3 berarti 94. 66 dibandingkan 94 lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil ya. Bisa ya? Ya udah, kalau gitu kamu latihan yang banyak sana ya, latihan yang banyak biar makin jago. Ingat, di matematika makin sering latihan makin cerdas kamu ya, makin bisa jadi jenius nanti kamu. Oke? Sip? Sip.